Karena takaran Allah itu kan tidak salah Ustadz. Betul. Takaran Allah itu tidak salah. Auditor yang profesional aja, itu risiko kesalahannya itu kecil kalau dia sudah betul-betul profesional. Kalau Allah itu pasti tidak pernah salah. Kalau Allah itu takarannya tidak pernah salah, kenapa banyak manusia itu mereka dalam kondisi terus menuntut dunia kepada Allah dan selalu merasa kurang? Para ulama lalu memberikan jawaban. Ada banyak jawaban yang Allah berikan kenapa manusia itu kurang. Maka yang pertama, ya, kalau dunia sudah menjadi obsesi terbesar pada hidupnya, maka ini menjadikan kita miskin. Jiwa kita akan miskin walaupun kita bergelimang harta. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, apa yang terjadi? Pasti akan menumbuhkan buah yang bernama tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Coba nanti saya memiliki villa, coba nanti saya memiliki rumah di sini, coba saya nanti memiliki ini, coba saya nanti menaiki ini. Itu namanya panjang angan-angan. Dan ketika barang-barang itu belum dia dapatkan, maka akan sempit dan merasa kurang. Maaf Bapak dan Ibu, sahabat Wijaya, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu kadang-kadang cuma simpel. Cuma dibatasi oleh barang yang belum kita miliki. Sekali lagi, jarak antara kita dengan kebahagiaan itu terkadang jaraknya itu terlalu tipis dan simpel, yaitu barang yang kita belum miliki. Makanya kalau kemudian kita orang yang beriman, kok tidak menjadikan dunia obsesi terbesar kehidupan kita, pasti barang yang kita pengen miliki itu tidak banyak. Tapi kalau kita sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada kehidupan kita, pasti barang yang kita pengen miliki banyak. Dan itu akan menjadikan jiwa kita menjadi miskin walaupun bergelimang rupiah. Karena apa? Terlalu banyak list yang harus kita cukupi ketika kita menjadikan dunia itu menjadi obsesi terbesar pada kehidupan kita. Tulul amal itu bahaya. Tulul amal itu panjang angan-angan. Makanya saya, ini maaf ya, kalau ada yang setuju, monggo, tidak setuju tidak apa-apa. Kalau saya nanti anak-anak saya sudah besar, gitu, ada Basam, ada Basim, gitu, saya ingin menyampaikan kata-kata kepada anak-anak saya. Sederhanakan duniamu, nak. Sederhanakan cita-citamu di dunia, supaya tinggi keinginan akhiratmu. Ya, karena apa? Semegah apapun dia meraih dunia, toh dia pasti akan meninggal dunia. Makanya kematian itu nasihat terbaik bagi si kaya atau si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si kaya? Supaya si kaya tidak sombong. Berapapun kekayaanmu, toh kamu akan mati dan tidak membawa semua itu. Dan kematian pun nasihat bagi si miskin. Kenapa kematian itu nasihat terbaik untuk si miskin? Supaya si miskin tahu, berapapun penderitaanmu hanya sebatas kamu sampai meninggal dunia. Dan yang menjadikan kita miskin itu apa? Jiwa miskin kita merontak kan gitu. Kata orang milenial kan gitu. Jiwa miskinku berontak. Jiwa miskin kita berontak itu ketika obsesi terbesar pada kehidupan kita itu lebih besar daripada obsesi akhirat kita. Yang kedua, jahil terhadap urusan akhirat. Jahil terhadap urusan ilmu agama itu menjadikan kita itu sering menakar sesuatu itu dengan uang. Makanya saya agak kurang setuju ya. Satu, ya ini maaf ya, namanya ada yang setuju pro dan kontra, silahkan. Memperlihatkan ATM lalu menilai kemapanan seseorang dengan jumlah ATM-nya itu, ya Allah, ini dari mana sih munculnya kayak gini? Dan saya khawatir yang memunculkan contoh kayak gini itu apa? Tidak khawatir nanti mereka di hadapan Allah ketika semacam itu. Yang kedua, kita sering mendapati gaya anak muda hari ini itu sering menghitung outfitnya itu berapa. Topinya berapa, bajunya berapa, outfitnya yang dihitung. Kalau outfitnya di atas ratusan miliar, wis, Masya Allah. Seakan-akan tuh Masya Allah. Padahal orang yang suka menghitung outfit itu, betul ya, outfit ya. Orang yang suka menghitung-hitung outfit itu salah satu kebiasaannya orang Qarun pada zaman dulu. Maaf ini, saya hanya bicara tentang sejarah. Maka tolong tampilkan ini ayatnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin adzim. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kita itu diberikan sebagaimana Qarun.
yang diberikan kepada Qarun. Dan Allah mengatakan apa? Sesungguhnya fakharaja ala qaumihi fi zinati. Allah itu, Qarun itu kalau keluar, dia mau memakai semua barang-barang mahal yang dimiliki oleh Qarun. Itu sifatnya Qarun. Nih, Allah yang menyampaikan. Jadi dia keluar dengan semua kemegahan yang dimiliki oleh Qarun tersebut. Orang-orang kalau dia jahil, mereka berkata, cobalah kami diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada Qarun. Itu kata Allah. Allah itu membagi manusia. Orang yang melihat Qarun itu ada dua. Ada yang pertama, yang ketika melihat Qarun, mereka berkata, coba kami diberikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun. Ya. Maka kemudian orang yang beriman, wa qala alladziina utul ilma, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Maka sesungguhnya orang-orang yang dianugerahi dengan ilmu, mereka berkata, kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang yang bersabar. Jadi yang menjadikan kadang-kadang jiwa miskin kita berontak dan merasa kita kurang itu apa? Karena sesungguhnya kita tidak paham tentang urusan agama.